Saudara-saudara yang aku kasihi dimanapun berada, pada masa-masa ini kita mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hidup kita. Karena beberapa minggu ini, pemerintah kita, bukan hanya kita saja, tetapi hampir seluruh dunia ini, menganjurkan supaya seluruh aktivitas dilakukan di rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga beribadah di rumah. Itu adalah hal yang tidak lazim dalam kehidupan kita untuk melaksanakan ibadah minggu di rumah. Tetapi kita melakukannya pada saat ini karena kita sedang menghadapi sebuah penyakit yang melanda seluruh dunia yang disebut dengan coronavirus disease. Menurut penjelasan para medis, penyakit ini bisa menyebar ketika terjadi persentuhan antara seorang yang sudah terpapar corona dengan orang yang belum. Oleh karena itu, salah satu yang bisa dilakukan untuk menghindari menyebarnya coronavirus ini adalah menjaga jarak. Jarak antara yang satu dengan yang satu. Sebenarnya kalau kita bisa melakukannya di rumah kita atau di dalam gereja, jarak antara yang satu dengan yang lain dalam beribadah tidak ada masalah. Tetapi karena kita belum sanggup melakukan disiplin yang tinggi untuk melakukan ibadah dengan jarak yang ditentukan dan menjaga kesehatan masing-masing, maka disarankan agar ibadah kita lakukan di rumah kita masing-masing. Saudaraku, dulu pernah sebuah perselisihan besar antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Orang Samaria mengatakan beribadah yang benar adalah di Gunung Gerizim, dan orang Israel mengatakan beribadah yang benar adalah di Yerusalem. Mereka berdiskusi panjang tentangnya. Bahkan mereka mengklaim ibadah mereka lah yang benar. Dan ibadah yang benar itu ditentukan tempat di mana mereka beribadah. Saudaraku, masalah ini pernah dibawa oleh seorang perempuan Samaria kepada Yesus. Dia berkata, nenek moyang kami berkata beribadah yang benar adalah di Gunung Gerizim, sementara orang Yahudi mengatakan di Yerusalem. Tetapi Yesus berkata, percayalah kepadaku perempuan, sudah tiba waktunya bahwa orang akan beribadah bukan di Yerusalem, bukan pula di Gerizim, tetapi orang benar akan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Para peziarah, para orang-orang yang beribadah di dalam roh dan kebenaran, itulah yang disebut orang-orang benar. Saudaraku, bukan tempat yang menentukan ibadah, tetapi Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, dan kita yang menyembahnya, yang tunduk dan taat kepadanya, yang mendengar perintahnya, yang menuruti segala perintahnya, yang melakukan apa yang dia minta. Itulah ibadah sejati, itulah ibadah yang benar. Jadi kalau pada hari-hari ini kita melakukannya di rumah kita masing-masing, kita melakukannya bersama dengan seisi rumah kita, persekutuan yang terbatas dengan seisi rumah kita. Dan kalau sudah tiba waktunya, kita kembali ke rumah Allah. Sebab di rumah Allah kita bersekutu dengan tetangga kita, kita bersekutu dengan orang lain, kita bersekutu dengan orang banyak, bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mendengar Tuhan. Supaya dengan kebersamaan itu persekutuan kita terbangun, persekutuan yang satu dengan yang lain ketika menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita ini. Dan pada saat ini,
Bentuk ibadah kita yang baru adalah ibadah sosial. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan akibat keadaan ini. Mereka harus berhenti bekerja seperti tukang becak, pedagang asongan. Mereka tidak bisa melakukannya lagi karena keadaan ini. Tentu mereka akan mengalami kesulitan yang besar. Disinilah saudara-saudaraku, kita mulai melakukan ibadah sosial kita. Marilah kita menggerakkan hati kita, menggerakkan diri kita untuk menolong mereka, membantu mereka yang harus menghadapi kesulitan akibat dari keadaan yang sedang terjadi sekarang. Tuhan menyertai saudara, menyertai kita semua. Semoga pada waktu yang dekat Tuhan membebaskan kita dari masalah yang sedang